Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Saputri dengan NIM PO 713902000073. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji Wilcoxon, di mana uji Wilcoxon ini adalah uji Wilcoxon merupakan alternatif lain dari uji t-test untuk data berpasangan paired. Pada uji Wilcoxon, data harus dilakukan pengurutan atau ranking sebelum dilakukan untuk pengujian. Nah, uji Wilcoxon ini atau disebut juga sebagai uji tanda termasuk ke dalam statistik non-parametrik, di mana data yang digunakan berupa skala nominal dan ordinal. Nah, uji ini digunakan untuk dua sampel yang saling berhubungan atau berpasangan yang bertujuan untuk mengetahui apakah keduanya mempunyai hubungan. Nah, uji ini juga berlaku untuk statistik parametrik untuk sampel yang berpasangan yang menggunakan data skala, interval, dan rasio, tetapi khusus data yang tidak terdistribusi normal, yaitu uji normalitas data. Nah, bila data tidak terdistribusi normal, maka coba ditransformasi terlebih dahulu. Bahkan ada juga setelah ditransformasi, data dapat digunakan kembali untuk uji statistik, maka kita bisa menggunakan uji Wilcoxon untuk data skala, interval, dan rasionya. Nah, kemudian untuk uji data Wilcoxon ini, sebagai contoh, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui penelitian tentang kadar gula darah sebelum atau sesudah diberikan obat A. Maka dilakukanlah penelitian pada pasien diabetes dengan data sebagai berikut. Nah, di sini sudah terdapat data untuk pasien kadar gula darahnya pada penderita diabetes. Kemudian lanjut untuk hipotesisnya pada kasus ini yaitu HO sama dengan obat tidak memiliki efek terhadap kadar gula. Nah, yang HA yaitu obat A memiliki efek terhadap kadar gula darah. Kemudian, langkah-langkah untuk uji Wilcoxon ini, yang pertama yaitu kita masuk ke SPSS, di mana selanjutnya kita klik variable view, kemudian pada kolom name, ketik sesuai data, kemudian desimalnya kita ganti 0 sebagai contoh ini. Kemudian kita masuk ke langkah-langkah selanjutnya, di mana selanjutnya kita klik data view, kemudian ketik data sesuai dengan variabel. Nah, ini sebagai contohnya, teman-teman. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu kita klik analyze, kemudian non-parametric t-test, kemudian kita klik dua relate sampel. Nah, seperti ini gambaran mengenai contoh langkah selanjutnya. Kemudian, pindahkan data sebelum dan sesudah ke test pairs kanan ini. Kemudian, checklist Wilcoxon pada tes tipe. Nah, kemudian kita lanjut dengan langkah selanjutnya, yaitu klik options, checklist, kemudian deskriptif, kemudian exclude cases, dan test by test, kemudian continue. Kemudian kita klik OK. Maka selanjutnya didapatkan hasil output uji Wilcoxon ini. Nih, bisa dilihat teman-teman, inilah hasil dari output uji Wilcoxon. Kemudian interpretasi dari hasil uji Wilcoxon ini, yaitu dari 12 pengamatan, ada 11 data bernilai negatif dan 1 data bernilai positif, dan tidak ada yang sama atau ties. Dalam uji Wilcoxon ini, yang dipakai adalah uji beda-beda, yang paling kecil. Jadi, kasus ini diambil beda positif, yaitu 1. Dari angka ini didapatkan uji Wilcoxon T adalah 1. Kemudian, pada kolom asim signifikan atau 2 tailet, kemudian untuk diuji dua sisi adalah 0,003, karena kasus adalah uji satu sisi, maka probabilitas menjadi 0,003 per 2. Didapatkan hasilnya 0,0015. Nah, di sini didapatkan probabilitas di bawah 0,05. Maka HO ditolak atau obat A tersebut memang memiliki efek yang nyata terhadap kadar gula darah. Baiklah teman-teman, itulah
yang bisa saya sampaikan mengenai uji Wilcoxon. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan hilang, tidak terrecord.